Sakitmu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Saiful Huda, sebagai moderator, 2 Muhammad Yada Tauli sebagai presentator, 3 Nur Ahmad Komarudin sebagai presentator, 4 Gevina Nisa Belinda sebagai presentator, 5 Syafiul Umam sebagai presentator. Next, Mas. Apa sih pasar oligopoli? Merupakan tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut di dalamnya. Next, Mas. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Memiliki sifat saling mempengaruhi. 2. Memiliki setidaknya 2-10 produsen. 3. Produk yang dijual homogen atau seragam. 4. Harga produk hampir sama. 5. Produsen baru sulit masuk. 6. Strategi pemasaran yang matang. Next, Mas. Tujuan pasar oligopoli agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Next. Jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni atau homogen. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. 4. Pasar oligopoli kolusi. Kelebihan pasar oligopoli yaitu 1. Harga yang diberikan langsung diterima konsumen. 2. Inovasi baru dalam membentuk produk terbaru. 3. Produk yang dihasilkan lebih berkualitas. 4. Persaingan yang terjadi di antara produsen dapat menguntungkan bagi konsumen. Karena itu, konsumen dapat memilah sekitarnya produk yang tepat untuk dibeli. Kekurangan pasar oligopoli yaitu 1. Perusahaan baru akan lebih susah masuk di sistem pasar ini dan sulit berkembang. 2. Seringnya terjadi perang harga antar produsen untuk menarik perhatian konsumen. 3. Sering terjadinya monopoli dagang yang dapat merugikan konsumen. 4. Membutuhkan modal yang besar sehingga dapat menimbulkan pemborosan produksi.
Keseimbangan pasar oligopoli. Perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli disebut oligopolis sebagai produsen. Keseimbangan terjadi bila laba maksimum tercapai. Perusahaan seimbang atau tidak bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output dan harga, tetapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. Karena itu, oligopolis mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk mengubah jumlah output dan harga. Demikian juga dengan para pesaing. Selanjutnya, kurva keseimbangan pasar oligopoli. Oligopolis berada dalam keseimbangan pada saat MR, MC, D dengan jumlah output Q1, tetapi berubahnya MC tidak otomatis mempengaruhi harga jual. Sebab dapat menimbulkan reaksi pesaing jika MC bergeser di antara MC1 sampai MC2, harga tidak berubah, oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah outputnya sebab sangat merugikan. Misalnya output dinaikkan ke Q2, maka pesaing akan bereaksi karena kurva MR yang relevan adalah ACDI. Akibatnya laba menurunkan karena MR MC, namun jika oligopolis mengurangi output ke Q3, harga lebih tinggi dari P1. Pesaing tidak bereaksi sehingga hal ini merugikan sebab pada produksi Q3 MR kurang MC dan laba yang diperoleh berkurang. Next. Contoh oligopoli. Studi kasus pasar rokok. Berikut ini merupakan link yang kelompok kita ambil dari YouTube untuk menentukan studi kasus dan kelompok kita menggunakan rokok sebagai studi kasus yang kita pilih. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan presentator selanjutnya. Jumlah produksi rokok di beberapa negara ASEAN. Dikutip dari data box yang diambil dari laporan Sudheads Asia Tobacco Control Alliance berjudul The Tobacco Control Atlas. ASEAN Regulation menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, yakni 65,19 juta orang. Angka tersebut serta 34% dari total membeli rokoknya di kios, warung, atau minimarket. Adapun 17,6% membeli rokok dari supermarket. Di Indonesia terdapat 2,5 juta gerai yang menjadi pengecer rokok. Angka ini belum memperhitungkan kios penjual rokok di pinggir-pinggir jalan. Next. Jumlah perokok dewasa di ASEAN. Di ASEAN, jumlah perokok tertinggi dengan jenis kelamin laki-laki diduduki oleh negara Indonesia, 62,9%, dan terendah adalah Singapura, 18,4%. Sedangkan jumlah perokok tertinggi pada wanita diantaranya 4,4% sampai 7,1% adalah Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Next. Kondisi pasar rokok di Indonesia. Terdapat beberapa produsen rokok di Indonesia, yakni PT Jarum, PT Gudang Garam, PT HM Sampurna, PT Bentol, PT Nojorono Tobacco.
Jenis rokoknya seperti jarum, coklat, jarum 76, senior, dan alike. Kemudian yang gudang garam produknya gudang garam merah, gudang garam mil, Surya Profesional. Produk rokok yang dijual homogen, namun terdiferensiasi. Seiring waktu rokok juga hadir dalam citra rasa dan kandungan nikotin yang berbeda. Prosedur rokok juga berlomba-lomba membuat hati konsumen dengan produksi rokok yang memiliki citra rasa khas dengan harga yang terjangkau. Next. Persaingan pasar rokok bukan saja harga, melainkan juga non-harga. Terbukti walaupun harga suatu produk rokok lebih murah dibandingkan produk yang lainnya. Namun, konsumen akan membeli produk yang ia sukai karena hal tersebut berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran juga diperlukan seperti iklan. Contohnya iklan jarum 76 yang menggunakan peran Om Jin yang menjadi ciri khas tersendiri dan gudang garam dengan slognya pria punya selera. Magnum itu. Ini Berikut adalah beberapa foto dari bahan rokok. varian yang kita ambil. Lanjut. Dari tabel tersebut ada dua perusahaan rokok yaitu Marlboro dan Camel, di mana dia akan mengeluarkan iklan dengan tujuan untuk menarik pembeli. Jika kedua perusahaan itu memilih untuk membuat iklan, maka keduanya akan tetap dapat membagi pasar. Walaupun konsekuensi yang akan mereka hadapi adalah mereka akan mendapatkan laba yang rendah karena dikurangi oleh biaya iklan yang mahal yang harus mereka tanggung. Contohnya, ketika Marlboro beriklan dan Camel juga beriklan, maka kedua perusahaan itu akan meraih laba sebesar 3 miliar. Tapi ketika salah satu di antara mereka tidak beriklan, seperti Marlboro beriklan dan Camel tidak beriklan, Marlboro akan mendapatkan untung lebih banyak, sedangkan Camel hanya mendapatkan untung 2 miliar. Jadi, salah satu di antara mereka memutuskan untuk tidak membuat iklan, sedangkan yang lain membuat iklan, maka perusahaan yang membuat iklan itu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sehingga perusahaan yang tidak menayangkan iklan akan kehilangan konsumen yang mengakibatkan jumlah permintaan terhadap produksinya menurun. Lanjut. Berikut adalah contoh perhitungan. Marlboro TC1-nya 20Q1, Camel TC2-nya adalah 20Q2. Maka dapat dikatakan kedua perusahaan mempunyai marginal cost sebesar Rp20 per unitnya. Apabila Q1 dan Q2-nya sama, maka bernilai 20 dengan total cost-nya adalah 400. Jadi P atau harganya itu 400 min Q1 min Q2 yang hasilnya adalah 360. Lanjut. Kesimpulannya, yang pertama memperlihatkan bahwa besar kecilnya laba rugi suatu perusahaan itu tergantung pada tindakan mereka masing-masing. Dan strategi yang mereka lakukan dalam menarik lebih banyak konsumen adalah dengan cara beriklan. Padahal mereka sama-sama tahu bahwa jika mereka tidak beriklan, laba yang akan mereka peroleh jauh lebih tinggi daripada mereka beriklan. Yang kedua, karena suatu harga itu akan dapat ditentukan oleh jika jumlah produksinya ditawarkan di pasar telah ditentukan. Seperti Marlboro yang akan menentukan berapa jumlah produksi Q1 yang akan dia keluarkan dengan tidak lupa memperhatikan jumlah produksi dari pesaingnya, yaitu Camel. Begitu juga sebaliknya, Camel akan menentukan jumlah produksi Q2 dengan memperhatikan juga berapa jumlah produksi Marlboro. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman kelompok. Mohon maaf
apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.